cerah mendukung kita. Hari ini kami ada di Gestimba, di Basecamp Gestimba, tepatnya di Jalan Wisanggeni 63. Ini ada sebuah gerakan stop timbun barang, dan kali ini kita akan bersama-sama apa nih? Coba penasaran nggak? Ini bukan jamu ya. Banyak teman mengira ini jamu yang mau minta dikirimin jamu. Tapi ini adalah ekoenzim. Nah, kalau teman-teman mau bertanya apa itu ekoenzim, nah siang ini saat yang tepat. Nah, saya Maria bersama dengan Kak Jessica. Halo. Ya, sama. Halo Kak. Dia adalah ratu ekoenzimnya Salatiga kalau buat saya. Lalu juga ada Tante Vivin yang hari ini khusus berkunjung ke Basecamp Gestimba untuk bisa bersama-sama melihat dan praktek bersama sebenarnya ekoenzim itu apa, bagaimana cara membuatnya, apa manfaatnya, dan kenapa kami mengupasnya hari ini berkenaan dengan 19 September, besok pagi tepatnya adalah World Cleanup Day ya Pak Yesi. Nah, jadi teman-teman dari relawan Salatiga akan mengadakan bersih sungai, khususnya di Sungai Kauman Kidul. Itu adalah bagian dari gerakan 3.333 liter ekoenzim yang akan kami produksi dengan teman-teman relawan, dengan teman-teman kolaborasi, sehingga hasil itu bisa didapat dan akan kami pakai untuk membersihkan sungai. Tentu ini membutuhkan proses yang panjang, karena jujur saja saya juga masih proses belajar bagaimana membuat ekoenzim. Tapi jangan patah semangat teman-teman. Oke, sekarang kita langsung ke pakarnya. Karena ada Kak Jessica dan kami sebenarnya sudah mengumpulkan beberapa bahan untuk pembuatan ekoenzim ya Kak. Nanti bisa dijelaskan dengan detail oleh Kak Jessica. Oke, makasih Kak. Terima kasih Bu Maria untuk perkenalannya. Jadi ekoenzim itu sebenarnya mudahnya adalah fermentasi kulit buah dan mungkin sisa sayur. Terus kita bisa gunakan limbah-limbah itu untuk nanti cairan pembersih bisa, jadi pupuk juga bisa. Lalu yang tadi yang sudah dipromosikan, membersihkan atau memurnikan sungai. Karena kita tahu sih aliran sungai kita kan airnya sudah mulai keruh gitu ya. Jadi ekoenzim ini juga punya fungsi untuk memurnikan udara gitu. Jadi kita percaya kalau ekoenzim ini mengandung bakteri-bakteri baik, mikroba yang baik untuk berfungsi untuk lingkungan kita. Tapi yang paling penting, kenapa sih harus buat ekoenzim? Sampah kita itu banyak. Nah, limbah, khususnya limbah organik. Mungkin kita mikir, oh limbah organik itu bisa terurai di alam. Tapi berapa lama? Karena tanpa proses yang benar, itu mungkin malah akan menimbulkan gas metan. Apalagi kalau sudah tercampur di TPA sana. Nah, kita kan nggak mau itu terjadi ya. Kita nggak mau TPA kita akhirnya meledak seperti di daerah Bandung, atau akhirnya menimbun dua desa, atau akhirnya juga longsor. Itu kan kita nggak mau. Nah, sebaiknya memang kita harus memproses limbah yang kita produksi itu dari rumah. Jadi selain kita makan buahnya, kita makan sayurnya, kita juga memproses limbah-limbah ini supaya nggak keluar dari rumah kita, tapi malah bisa bermanfaat buat kita. Itu ceritanya seperti itu sih ekoenzim. Jadi nggak ngada-ngadain ya, harus buahnya yang gimana gitu. Iya. Justru ini yang keren teman-teman. Jadi memang ini murni limbah. Syukur-syukur kita setiap hari itu makan buah. Nah, limbahnya kita sisihkan, kita kumpulkan. Nanti setelah terkumpul dengan timbangan tertentu, ada ukurannya ya Kak. Bagaimana untuk membuat, ada rumusnya. Nah, nanti baru kita buat. Itu sangat alami sekali ya. Iya. Ya. Kita cuma butuh limbah, buah, terus gula merah dan air. Oh, bahannya mudah sekali ya. Iya. Coba diberitahu lagi. Oke.
Jadi yang pertama kita tentu butuh wadah. Wadahnya seperti apa? Yang paling baik adalah toples yang penampangnya besar seperti ini. Nah, tapi kalau nggak punya, botol-botol seperti ini pun bisa. Misalnya seperti ini. Nah, kalau toples kaca dari kaca. Nah, kalau toples kaca waktu prosesnya sebaiknya tidak digunakan, Bu, karena nanti waktu proses itu kan menghasilkan gas. Dia fermentasi, bisa meledak. Oh, berarti tidak dianjurkan Ya, yang kaca ya? Ya, bukan pakai kaca, harus pakai plastik. Itu sekaligus kita memanfaatkan botol-botol bekas minuman atau toples-toples seperti ini daripada cuma dibuang atau mungkin diluakkan. Yang diluakkan pun kan belum tentu termanfaatkan dengan baik ya. Nah, jadi kalau kita bisa memanfaatkan ini kan akan lebih baik gitu. Nah, kalau pakai botol seperti ini bisa sih sebenarnya, tapi harus waktu proses 2 minggu pertama itu harus dibuka setiap hari. Kalau enggak bisa meledak. Gitu. Karena kita tahu fermentasi itu kan menghasilkan gas. Gitu sih. Nah, mau langsung? Gimana teman-teman? Sangat mudah. Nanti rumusnya kita bisa catat. Tapi kita praktek dulu bagaimana cara pembuatannya. Jangan berpikir sulit karena bagi Kak Jessica itu sangat mudah. Mari lihat bersama-sama. Oke, kita mulai dengan wadahnya. Kita punya wadah yang kapasitasnya berapa sih? Ini misalnya ini kapasitas 5 liter. Ya, kebetulan tadi kami di Gestimba adanya jerigen teman-teman. Ya. Oke, dengan kapasitas 5 liter kita akan isi dengan 60%-nya, air 60%-nya supaya nggak terlalu penuh. Kalau terlalu penuh nanti ya itu tadi meledak, bisa meledak. Jadi harus ada ruang ya. Ada ruang untuk menuai. Oke, di sini 60% dari 5 liter itu kira-kira 3 liter. Ini sudah disiapkan air sebanyak 3 liter. Langsung masukkan guys. Oke, Atau nanti sekalian. Oke. Nah, untuk air 3 liter maka buahnya itu 900 gram. Perbandingan antara air, kulit buah atau bahan organik dan gula merah yang digunakan itu airnya 10, kulit buahnya 3 dan gula merahnya 1 bagian. Oke, 10, 3, 1. Oke. Nah, tadi air berapa benar ya? 3 liter. 3 liter. Yes. Oke. 3000 ya. Berarti kulit buahnya berapa 3 bagian? Ya 3 bagian 900 gram. Oke. Kalau gulanya karena 1 bagian berarti 300 gram. Yeay. Nah, gulanya seperti ini. Nah, ini gula apa ini Kak Yes? Kalau ini saya pakai gula tebu. Ya. Sebenarnya gula merah apapun bisa, gula aren, lalu gula Jawa itu bisa. Cuman kalau saya lebih suka pakai gula tebu karena manfaatnya paling paling sip. Oh, oke, paling bagus ya. Bisa. Yang tidak boleh itu gula pasir. Kira-kira kenapa, Bu? Padahal sama-sama dari tebu. Nah, kenapa tuh? Kenapa ya? Kenapa nggak boleh? Kenapa ya? Tan? Apa bikin Gula gemuk pasir kayak ya? aku gitu kan? Gula pasir nggak boleh loh. Oh. Mungkin kandungannya ya. Iya, gula pasir itu sudah melalui proses pemurnian. Oke. Jadi pakai bahan kimia, sudah istilahnya mungkin sudah nggak ada alaminya lagi ya, karena gitu. sudah melewati proses ya. Padahal gula ini kan sebenarnya makanan dari mikroba yang akan memproses Pembusukan. kita ini. Gitu. Oke. Langkah pertama setelah kita punya ukuran. Kalau hari ini karena jerigen di Gestimba 5 liter, kita isi 3 liter dengan kapasitas air 3 liter dengan kulit buah 900 gram dan dengan gula 300 gram. Langkah selanjutnya adalah gampang banget sih. Dicampur aja semua. Oke. Gitu. Oh, cuma nyampur ya. Cuma nyampur. Ya. Oh iya, tadi pastikan kulit buahnya atau sayur
bawahnya itu bersih. Karena kan kita mau pakai juga untuk misalnya nyuci piring atau nyuci buah, Hasilnya nanti ya, hasil ekoenzimnya ya. atau ada juga yang bisa untuk terapi. Jadi kalau kulit buahnya bersih kan enak ya kita mau Enak, terapi makainya ya. kulit. Tapi kalau kita itu berasal dari limbah rumah tangga, kan biasanya kayak kita makan apel gitu ya, kan udah dicuci dulu ya, jadi Iya. itu enak ya, udah Iya. bersih gitu ya. Buah apa nih Kak, sambil ngaduk-ngaduk, buah apa yang kira-kira cocok untuk membuat ekoenzim? Kalau saya paling suka jeruk, Paling karena suka jeruk. aromanya enak banget. Oh, oke. Selain jeruk itu nanas, tapi kalau nanas hati-hati sih, kalau kebanyakan bisa gatel juga. Yang nggak boleh itu yang bergetah Oh, seperti nangka. Terus nanas itu kepalanya juga nggak boleh ikut, kepalanya ditanam aja biar muncul nanas lagi. betul betul. Terus Tasnya itu boleh. boleh Jadi seperti bermain Play-Doh. Oh, Tante mau bantu ngalusin bunganya ya, Tan ya. Dipotong kecil-kecil sedikit lagi ya, Tan. Jadi karena mulutnya jerigen ini kecil sih ya. Kalau tadi pakai toplesnya besar enak ya, tinggal nyebrang aja Berarti ya. ini kulit pisang juga. kulit pisang Bagus bisa. ya. Kalau mau dibuat pupuk cair dan mau kaliumnya tinggi pakai kulit pisang. Tapi kalau enggak, karena kita kan nggak selalu makan pisang, misalnya kita macam-macam makan buahnya, itu ya dicampur aja sih. Kalau sayur-sayuran seperti kulit bawang gitu, Kalau kulit bawang sebaiknya tidak, karena nanti enggak aromanya ya? pasti. Oh, Enak ya. Kalau sayuran yang lain kalau seperti untuk sayuran pupuk enggak hijau, kulit bawang, kulit apa? Kulit bawang bombay, terus bawang itu untuk pupuk bagaimana? biasanya kalau kulit bawang malah untuk pestisida itu dicampur air aja 24 jam sudah bisa jadi Oh, oke. pestisida. Kalau yang untuk yang ini kulit bawang sebaiknya enggak. Lalu kalau sayur sedikit aja sih. Jadi 60% buah, 40%-nya baru sayur gitu. Karena kalau kebanyakan sayur aromanya jadi aroma Oh, urin iya. kelinci gitu. Jadi intinya bagaimana kita membuat Ini ekoenzim dengan pengennya ekoenzim yang dengan elegan, yang harum gitu. dengan Nanti kalau buat manfaatnya bisa ngepel, bisa nyuci piring, itu kan iya. tetap harum gitu loh teman-teman. Jadi ini kebetulan kita pilih-pilih ya buatnya. Kalaupun misalnya mau coba-coba sayur, ya itu tadi takarannya sayurnya lebih sedikit atau fermentasinya lebih lama. Oh iya, ini fermentasinya untuk ekoenzim itu harus 3 bulan atau lebih, kurang nggak boleh. minimal 3 bulan ya. Iya, minimal 3 bulan. Sebenarnya sih melatih kesabaran juga ya. Iya betul. Untuk mengembalikan semua sampah kita kembali kepada alam dengan sehat, dengan nyaman untuk alam lagi, itu kita juga perlu membantu alam ya. Iya, Memang butuh proses. Proses. Ya. karena memang ini nggak bisa instan sih, nggak bisa ditambahin lagi. Makanya prosesnya akan benar-benar alami. Airnya boleh air apa aja selama itu air bersih dan airnya layak minum. Jadi misalnya pakai air pump pun bisa. Nah kalau sudah tinggal dimasukkan ke wadahnya. Oke, ini air campuran antara gula dengan air biasa yang sudah diaduk rata. Kita masukkan ke dalam jerigen ya Kak Yes. Iya.
Sambil bicarain manfaatnya dong Kak Yes, supaya teman-teman tahu untuk apa sih ini. Yang sudah pernah saya coba itu untuk ngepel, Oh untuk bersih. ya. Terus untuk kumur-kumur, tapi catatannya kulit buahnya harus bersih ya. Harus Jadi yang kita ngerti, harus ngerti cara buatnya ya, maksudnya proses buatnya. ya. Terus untuk ini kesaksian tetangga sih. Tetangga saya itu kan agak pegel-pegel kakinya. Lalu kemarin 2 hari lalu ya, 2 hari atau 3 hari lalu saya coba berikan ekoenzim Oh. terus untuk buat rendam kaki. Hmm. Katanya beberapa hari itu untuk dibuat jalan itu jauh lebih enak. Sebesar itu ya manfaat ekoenzim ya. Padahal kalau kita lihat ke PPT yang beli itu cuma gulanya ya, gula Iya. merahnya ya, sisanya itu bener-bener air ya, air biasa. Iya betul. Kulit buah ya sak nemune dari yang ada, nggak usah maksain gitu ya. Nggak usah maksain harus. Nggak usah maksain harus beli kayak gitu. Nah, ini tadi saja kami dapatnya dari itu pedagang pasar Tante. Jadi saya pengen bikin rujaan, terus saya minta bonus deh. Saya nggak nawar buah nanasnya, tapi saya minta dibonusin kulit buahnya gitu. Berarti kalau kita ketemu sama penjual rujak, kulitnya bisa kita Boleh minta. tuh, boleh. Bisa banget. Nah, kalau mau bikin banyak. Ini Udah kayaknya siap ya? timbang lagi ketambahan ini tadi. Enggak. Enggak ya, enggak ya. Oke. Oh, ketambahan yang tadi itu. Oh sebentar. Oke, kita lihat. Itu 300 ya. 900. 900. Oh, iya, sorry. Ini udah kecil-kecil. Kali ini kita pakai jeruk Yang kecil-kecil. dan nanas teman-teman. Nanas, Ya. ada sedikit Kata Kak Yesika nanti baunya lebih harum, lebih enak buat ngepel. Jadi kita bisa mengurangi, nggak usah belanja super pel loh Tan. Pakai ini aja. Sama sedikit jambu ya. Tadi ada sisa ngupas jambu semalam. Iya. Nah kalau misal nih buahnya kayaknya nggak layak makan, nah itu bisa jadi ekoenzim. Kalau jambu apa itu? Jambu biji berarti kulitnya sama buahnya Bisa. atau kulitnya aja? Ya buahnya dimakan aja kan. Oh, kan kadang buahnya itu ada yang suka Oh, busuk-busuk iya, itu iya, ya, nggak apa-apa. kan gampang busuk ya. Ah. Itu sama dagingnya nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Busuk juga boleh masuk. Yes. Bukan busuk mungkin ya, yang udah hampir busuk. Kalau udah busuk banget, Lebih baik enggak ya? jangan. Lebih baik enggak? Oh. Kalau busuk banget sih masuk komposter kalau punya. Oh. Karena ekoenzim ini kan kita nanti tujuannya untuk pembersihan gitu-gitu ya. Misalkan kita nggak mau dong pakai yang busuk ya. Kalau yang masih apa sih, hampir itu masih bisa, tapi kan sudah nggak layak makan ya. Kalau yang cacat-cacat sudah terbuka misalnya. Karena mulutnya kecil aja jadi kita harus kerjasama. Kalau mulutnya lebar langsung plung ya. Setelah gini diapain nih Kak Jessica? Setelah Ditutup. semua masuk, Ditutup aja, tutup aja. harus rapat Oke. karena dia nggak butuh oksigen untuk
proses fermentasinya. Tapi kalau seperti ini mulutnya kecil itu kita perlu keluarkan gasnya. Keluarkan gas dari itu. Sambil Dibukanya sebentar aja sih, nggak usah yang kalau kelamaan nanti malah bisa kena itu, ada binatang-binatang seperti masuk ya. Ya, seperti Malah bikin lalat BSF. alias itu? hasil belatung ya. Wah, Ngeri iya. saya kalau itu. Sebenarnya lalat BSF sendiri itu baik untuk mengurai sampah-sampah organik. Tapi kan kita nggak mau untuk si belatung itu masuk ke sini. Gitu. Tapi kalau sudah terlanjur, ya apa boleh buat, tetap bisa digunakan untuk pertanian. Jadi nggak ada istilah terbuang sia-sia Iya, ya, betul, walaupun kita betul. membuat kayak gini ya. Walaupun ada belatungnya misalnya. Untuk pupuk ya. Mm. Nggak apa-apa. Nah, cara tahunya ini berhasil atau enggak itu dari aroma. Aromanya aroma fermentasi. Jadi seperti apa ya? Aroma fermentasi itu. Seger-seger, Tape. seger-seger. Kalau aromanya membusuk, Iya. jadi itu Gagal dan jadi POC aja ya. ya. Kemarin Siramkan ke tanah. ada yang tanya tuh bedanya POC sama ekoenzim. Nah kalau POC itu dia kan biasanya diproses dari komposter lindi. Itu salah satu POC ya. Ya. Nah ini ekoenzim ini sebenarnya punya fungsi untuk jadi POC juga, pupuk cair organik. Tapi istilahnya apa ya? Ini yang premium karena kita memprosesnya kan dengan kulit buah yang masih butuh waktu segar. lama. Nah kalau yang di komposter itu kan kita mau masukin buah busuk juga nggak apa-apa gitu. Nah jadi dari segi bahan itu juga Berarti berbeda. saat kita mau memulai buat ekoenzim ini, kita harus tahu tujuannya ini untuk apa dulu. Betul ya? Oh misalnya, kita membuat pupuk gitu. Pupuk berarti, atau kita milah-milah, berarti kita milah-milah limbahnya dulu. Iya kalau misalnya mau pupuknya kaliumnya tinggi, kita pakai kulit pisang yang banyak gitu. Atau kita itu aja kan, jadi kita sesuaiin dengan sampah yang kita punya. Iya, Kalau iya, kita iya. nggak Oke, maksa ya, iya, tujuannya betul, kan betul. meminimalisir sampah. Syukur-syukur sampah itu masih kita bisa fungsikan, gunakan. Kita lakukan ya tindakan yang lebih membuat dia bermanfaat sebelum akhirnya mau nggak mau dia masuk ke TPA. Nah, istilahnya masuk ke TPA tuh udah jalan terakhir deh. Karena mau nggak mau kita pasti setiap hari buang sampah ya. Jadi kasihan juga kalau TPA-nya lama-lama numpuk gitu. Kalau kita bisa ngurangin dari rumah, kita pilah bisa jadi ini, jadi itu, lebih bagus ya. Tujuan awalnya sih itu. Gitu ya. Itu aja. Jadi tujuan awal aku belajar bikin ekoenzim juga sebenarnya itu, meskipun ada akhirnya belajar aturan-aturan yang lain yang katanya harus minimal 5 macam supaya enzimnya itu benar-benar bagus. Tapi kalau kita nggak punya 5 macam buah, apa kita nggak bikin? Ya nggak juga kan. Tetap harus bikin. Udah, ini sudah dimasukkan semua terus itu tuh tutup. tutup aja. Oh iya, ini bisa dicicil. Nyicilnya gimana? Kalau misal Angsuran aja dicicil. kalau misal belum punya kulit buah yang kalau ini tadi ukurannya kan 900 ya. Iya. Misalnya kulit buahnya baru punya 300 gram. Terus yang 600 gimana? Apa kita nggak bisa bikin? Nggak juga. Oh gitu. Kita tetap buat sebanyak yang tadi 60% dari wadahnya. Lalu diracik dulu air dan gula merahnya, masukkan ke sini. Lalu hari ini masukkan 300 gram kulit buah. Lalu besok
makan buah lagi, halusan lagi berapa gitu. Nggak apa-apa ya gitu ya. Nggak apa-apa. Jadi kulit buahnya masukin bertahap nggak Iya, apa-apa. boleh banget. Cuma perhitungan 3 bulannya gimana tuh Kak Yes? 3 bulannya setelah terakhir. Jadi misal ini kapan ya? Seminggu deh, seminggu ya. Jadi Sabtu depan ini baru penuh 900. Berarti hitungan 3 bulannya dari Sabtu Dari depan. Sabtu depan. Oke. Dari terakhir kulit buah dimasukkan sesuai ukuran ya. Kalau udah begini berarti udah selesai ya. Sudah. Ini Tinggal diletak. Gampang ya. Ya semudah itu kan. Cepat gampang simpel sebenarnya. Kalau sudah Sudah. jadi kita tinggal manen manfaatnya gitu Iya. loh. Keren ya. Gimana teman-teman? Langkah kecil, sederhana, tapi memberi banyak makna, bisa membantu bumi kita untuk bisa mengurangi sampah, juga bisa minimalisir sampah yang harus terbuang ke TPA, juga bisa membantu kita mengelola dan akhirnya mendapatkan manfaat. Ekoenzim bisa dipakai untuk banyak guna ya, untuk kehidupan kita. Ternyata ada hal yang bisa kita pelajarin, bahwa sekalipun sampah ketika kita perlakukan dengan baik itu bisa kembali kepada kita, memberikan kebermanfaatan. Betul ya Kak Yes? malah lebih banyak loh. Malah jauh lebih banyak dibandingkan kita hanya tanpa berpikir panjang, buang, selesai, aku merasa bisa beli lagi, aku buang. Saya rasa ekoenzim cocok dengan Gusti Mbak. Kita harus menyetop ya untuk berbudaya konsumerisme. Kita mencoba meminimalisir banyak hal supaya kebermanfaatan dalam kehidupan bisa lebih lama lagi. Oke. Terima kasih Kak Jessica. Terima kasih Tante Vivin. Terima kasih. Pulang nanti harus mulai disimpan ya kulit buahnya ya, jangan dibuang ternyata ya. Simpan dulu. Apalagi kita bisa. Kita suka makan buah. Nah, yang suka makan buah lebih lagi ya, kita bisa sehat, buminya juga sehat. Ya, itu dia. Kalau kita sehat, bumi sehat kembali membuat kita sehat. Akan terjadi sebuah perputaran yang indah ya, dan membuat kita lebih sehat lagi. Oke, kita sama-sama mengucapkan hari apa besok Kak Wes? Hari ini hari kebersihan World dunia. Clean Up Day ya. Oke, teman-teman semuanya, kita katakan selamat hari Selamat memperingati ya World Clean Up Day besok pagi. Semangat untuk melestarikan bumi, semangat untuk menjaga bumi kembali kepada kita semua. Salam lestari. Dah.